Ketika aku tuh ke asrama tuh, itu aku sempat diusir dari asrama. Nah, uang yang dikasih ITB itu cukup nggak sih? Assalamualaikum, merhaba rekan Reser, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, ini kita ada video ketiga bareng Faiz. Ya udah habis nih, udah habis. Kita bakal ngebahas tentang kehidupan setelah kita menjadi UARDI. Nah, ketika itu aku tahun 2019, tahun si Faiz kan 2021. Beda nih pasti struggle-nya, apalagi kan pada saat itu Faiz lagi masuk COVID kan datangnya. Bisa nggak sih Faiz dijelasin dulu gimana sih cara datang ke Turki itu? Alurnya. Oke. Jadi teman-teman, ketika teman-teman dinyatakan lulus sebagai UARDI ITB, itu perjalanan baru dimulai. Yang selesai itu baru dimulai gitu. Itu kayak kecil masih ya? Ya, yang ketika ngurus berkas untuk menjadi UARDI itu, ke persyaratan berkas itu ya mesti terbilang mudah lah. Nah, tapi ketika udah lulus ini langsung teman-teman, yang mana teman-teman itu harus mengurus ya berkas-berkas untuk keberangkatan lah. Nah, yang pertama kita itu harus ngetranslatein ijazah kita ke penerjemah tersumpah, kemudian diapostil di Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Turki di Indo. Nah, 3 itu. Dan kalau sekarang itu sistemnya enak, sistemnya itu udah satu apostil gitu deh teman-teman. Tapi kalau zaman kami dulu itu masih cap-cap satu-satu, jadi kita ke kantornya satu-satu. Dan ketika masa aku tuh kan udah COVID ya, beda sama Kak Rizka ya, dan itu perjuangannya lebih sulit teman-teman. Jadi kayak ketika zaman aku tuh, ketika aku mengurus itu di Jakarta, dan kebetulan aku juga ketika di Kemenkumham sama Kemendikbud tuh pakai agen yang ngurusin, karena dia nggak buka tiap hari teman-teman, karena COVID cuma 2 hari buka dalam seminggu, dan itu kan rame ya orang yang ngantri ya. Jadi aku pakai agen gitu kan, yang ngebantuin untuk dapetin cap itulah. Nah, jadi kayak kita terjemahin ke penerjemah tersumpah, kemudian kita dapat cap 3 itu. Dan itu udah oke, sampai segitu aja untuk yang pengurusan di Indo. Nanti sampai di Turki baru beda lagi, nanti baru penyatraan lagi jazanya. Nah, kemudian terkait dengan berkas-berkas yang lainnya itu yang bakal nanti di Turki itu udah disiapin semua sama panitia ITB-nya. Jadi kayak asrama nanti udah dikirim dokumennya, kemudian bahkan nomor KTP juga udah ada, kemudian untuk nomor surat asuransi kesehatan udah ada, dan tiket pesawat juga dikirim sama mereka gitu. Udah ready semua lah. Nah, kemudian ketika sampai ke Turki nih, kita kan udah dikirim tiket pesawat, udah lengkap semua berkasnya. Kita ke Turki nih kan. Nah, ketika sampai di Turki nih, di situ yang agak sedikit gimana bilang ya? Berat ya? Berat, vertikal. Gelang aja berat nih, nah gitu. Nah, jadi yang pertama, teman-teman jangan ngira bahwa kita nih ketika sampai di Turki itu akan disambut seperti raja. Nah, bukan gitu teman. Nah, jadi itu sebenarnya tergantung sama kotanya masing-masing gitu. Ada kota yang alhamdulillah univnya itu menyambut gitu kan, membantu segalanya gitu. Nah, ada juga univ yang ya udah ya kayak kita datang biasa semuanya ngurus pribadi gitu. Nah, kalau aku pribadi kemarin itu aku tuh di bandara, pertama ada yang mau jemput sih dari pihak univ. Kemudian tiba-tiba orangnya sakit gitu kan, gak jadi dijemput. Terakhir dijemput sama salah satu UARDI temennya Kak Rizka. Nah, jadi kayak gak ada orang ITB yang ngedampingin aku di sini. Aku tuh didampingin sama ya teman-temannya Kak Rizka, UARDI lain di sini. Nah, kenapa Kak Rizka nggak temenin? Ya karena dia cewek, nggak bisa masuk asrama cowok gitu. Nah, jadi teman-temannya yang nemenin gitu kan. Nah, kemudian itu juga dramanya banyak banget teman-teman. Ketika aku tuh ke asrama tuh, itu aku sempat diusir dari asrama. Nah, sempat diusir. Kenapa diusir? Kan udah terdaftar. Jadi ya orang-orang ya, asrama itu kan bukan asrama khusus ITB ya, tapi kayak asrama mahasiswa umum, siapapun ada di situ. Nah, jadi kayak ya orang-orang pengurus asrama tuh yang nggak tahu gitu ya, lu mau di ITB, bahkan ada juga pengurus asrama yang nggak tahu ITB itu apa gitu. Nah, jadi kayak aku tuh ketika daftar tuh kayak aku bisa bahasa Turki juga ya, yang ngomong kan ya abang kelasku gitu, dan aku nggak tahu mereka ngomong apa gitu kan, berdebat panjang lebar segala macam gitu kan, dan tiba-tiba disuruh daftar asrama gitu kan. Pernah aku udah terdaftar, bahkan kayak ketika sama direktur asramanya udah oke, udah dapat pendaftaran, ketika aku masuk ke asramanya tiba-tiba diusir sama bagian kebersihan asramanya, dikira penyusup gitu kan segala macam. Dan itu butuh ini banget lah teman-teman, butuh effort banget lah gitu kan, sampai ya kita bisa masuk asrama itu padahal kita udah terdaftar nih. Jadi tantangannya itu cuma di bagian pengurusnya itu, pengurus asrama itu. Nah, kemudian sampai sini teman-teman juga bakal ngurus berkas lain kayak pengurusan KTP. Nah, kita kan dikasih visa itu 3 bulan ya, 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan terus sudah ngelengkapin KTP, dan itu juga dramanya banyak banget itu di kantor imigrasi. Dan kita nggak bisa bahasa Turki nih ke kantor imigrasi, gitu kan. Nah, kemudian
kalau misal asuransi kesehatan itu enak aja sih, kayak kita tinggal minta doang gitu kan. Nah jadi di struggle-nya itu banyak di bagian situ teman. Dan satu lagi tadi yang udah aku bilang, penyetaraan ijazah itu sebenarnya nggak semua univ sih diminta. Jadi kayak ada univ yang minta, ada yang nggak minta gitu. Dan penyetaraan ijazah tuh, waduh itu jadi kita kan di Indo kan udah translate ke Inggris nih, udah penerima tersumbang. Kemudian kita udah dapat cap dari kantor-kantor tersebut, sampai di Turki nih kita tuh translate lagi dari bahasa Inggris ke bahasa Turki. Kemudian kita ke noter lagi untuk dicap lagi, kemudian penyetaraan di bagian Kementerian Pendidikan. Dan di Kementerian Pendidikan tuh dramanya banyak banget teman-teman. Dan itu wah gila sih memang kan. Dan Ini guys, ini tuh hanya sebagian kecil dari yang kita rasain ya. Kita lebih baik nggak usah spill semua deh. Ya. Takutnya nih pada nggak jadi pergi gitu. udah nggak jadi daftar kan, rugi dong kita buat video. Jadi ini tuh kayak cuma sekedar apa ya, prolog aja nih. Ternyata kuliah di Turki itu emang nggak di Turki doang sih guys. Sebenarnya mau di Indonesia, mau dimanapun tantangan itu pasti ada gitu kan. Nah kita tuh kalau ngomong yang buruk-buruk terus nih kayaknya kita makin negatif nih hawa-hawanya, apalagi makin panas kan. Kita kayaknya ngomongin yang baik-baiknya dulu deh dikit nih. Fasilitas apa aja sih yang kan di sama ITB? Fasilitas apa aja, wah jadi kalau ngomong fasilitas nih cerah muka kita ini. Nah jadi teman-teman beasiswa ITB ini kan fully funded ya. Ya. Jadi semua itu ditanggung teman-teman. Mulai dari asrama, di asrama itu juga makan pagi dan malam udah include di situ. Jadi teman-teman nggak perlu masak, nggak perlu apa-apa, udah bangun pagi, sholat subuh, udah langsung ke kantin udah ada makanan gitu kan. Dan makan malam juga ditanggung di sana kan. Nah kemudian untuk asuransi kesehatan, kita di sini dapat asuransi kesehatan punya pemerintah teman-teman. Dan itu ya asuransi yang tinggi lah gitu kan. Yang kok tinggi luas. sih ya. Cakupannya luas Ya, ya cakupannya luas lah. Dan itu yang asuransi kesehatan. Kemudian untuk universitas dan juga kelas bahasa Turki itu full gratis. Teman-teman nggak usah mikir kayak nanti wah gimana univnya beres separuh atau enggak gitu, enggak, gratis semua. Nggak perlu, tinggal duduk udah. Bahkan itu di sistemnya tuh tertulis gitu, biaya kuliah kita nol gitu ditulis gitu kan. Nah kemudian uang saku, untuk uang saku itu sekarang itu karena Turki udah inflasi ya, tapi meskipun Turki inflasi, alhamdulillah subsidi dari pemerintahnya juga kencang gitu. Sekarang tuh uang beasiswa ITB itu untuk S1 tuh 3.500 TL, itu sekitar 1.750.000 lah. Dan itu, Nah, uang yang dikasih ITB itu cukup nggak sih? uang yang dikasih ITB itu cukup gak sih? Tergantung orang teman-teman. Nah kalau gaya hidup kalian hedon gitu kan, ngeliat wah belanja sana belanja sini gitu kan ke mall, ya tentunya nggak bakal cukup gitu. Nah tapi kalau misalnya secara normal lah, kehidupan normal cukup nggak sih? Lebih dari cukup teman-teman. Kayak ya bayangin aja, kita tuh makan pagi udah dapet, makan malam udah dapet di asrama, makan siang di univ sekali makan 10 TL itu udah pakai lengkap tuh, ada ayam, nasi, kemudian sup, kemudian makanan penutup, kemudian ada air gitu kan. Nah dengan rotinya yang unlimited gitu kan, bisa kita ambil berapa aja gitu kan. Nah itu ya worth it banget gitu, kayak 3.500 TL sebulan itu. Bahkan kalau teman-teman ya nggak banyak-banyak kali pengeluaran itu bisa bersisa 2.000 TL lah kita bilang. Nah jadi ya worth it banget sih, dan cukup, lebih dari cukup lah, bisa jalan-jalan lagi keliling Turki. Di awal kedatangan Faiz ke Turki, Faiz bawa jajan berapa? Karena kan di tahun akhir 2019 kami itu telah dikirimnya sekitar 3 bulan itu kami belum dikirim uangnya. Di tahun Faiz gimana tuh? Oh iya. Jadi teman-teman ketika kita sampai ke Turki itu, kita tuh ada 2 berkas yang harus kita upload dulu ke sistem YTB supaya beasiswa kita tuh cair gitu. Dan seberapa cepat teman-teman bisa mengupload itu, segitu cepat beasiswa bisa cair. Apa aja berkas tuh? Yang pertama, berkas tentang pendaftaran di kursus bahasa Turki. Yang kedua, berkas ini dokumen pendaftaran di kampus. Jadi ketika 2 itu teman-teman upload, itu beasiswa bakalan cair. Dan aku itu sebenarnya aku kan bertiga ya, sampai dengan teman aku 2 orang lagi. Nah itu mereka itu duluan sebulan dari aku nerima beasiswa. Kenapa? Karena mereka itu udah upload duluan. Dan aku bahkan kemarin tuh telat upload terus telat dikonfirmasi juga nih kak. Nah tapi teman-teman aku telepon dari pihak ETB-nya untuk mengonfirmasi. Kemudian aku juga ngechat mereka lewat email gitu kan. Nah ngechat mereka, dan gara-gara itu tiba-tiba dapat rembes nih teman-teman. Jadi kayak teman-teman aku yang udah luan sebulan nih, aku malah dikasih uangnya dari yang bulan lalu juga dikasih gitu, masuk gitu, sekali masuk gitu. Jadi kayak totalnya sama gitu paling. Kalau aku di tahun 2019 sampai sekarang, aku belum pernah ngerasain ITB itu telat kirim. Di Faiz gimana tuh? Belum pernah. ITB itu dia tuh ngirimnya tuh paling telat itu tanggal 2
Iya. di awal bulan. Kemarin tuh pernah sih telat sekali, 1 bulan itu tanggal 5 kirim. Tapi nggak telat-telat banget lah. Jadi ya insya Allah teman-teman nggak bakal ditelantarin dari sini kan. Mungkin beasiswa kesendat atau apa enggak lah, insya Allah aman. Dan kalau ada kesendat pun YTB itu operatornya aktif 24 jam guys. Jadi kalau ada kayak teman aku tuh ada kesalahan apalah gitu di sistemnya, jadi setiap tanggal 2 itu YTB bakal kirim email kan, uangnya udah masuk atau belum. Nah bagi yang belum masuk itu bisa langsung telepon. Jadi emang kayak YTB itu bener-bener ini loh, kayak standby banget tuh untuk anak-anak yang ada di sini gitu. Mereka udah buat kita dari negara, terus pas di sini pun kita nggak dipelajarin. Aku ngerasa kayak gitu sih. Ya. Yang penting kita belajar yang rajin aja dah. Jangan kecewain mereka gitu kan. Nah, soalnya sakit itu kan kalau dikecewain asik. Tantangan apa yang Faiz rasain selain yang tadi udah kita sebutin dikit? Dikit.